wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Laila Sulistiawati yang saat ini merupakan calon dosen sekaligus pengadministrasi pada subbagian organisasi kepegawaian dan penyusunan peraturan IAIN Metro. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik ke jabatan guru besar ataupun profesor yang merupakan jabatan fungsional tertinggi untuk dosen di sini. Untuk jabatan guru besar, terdapat dua jenjang di sini. Yang pertama yaitu guru besar dengan pangkat pembina utama madya atau dengan golongan 4D di sini, di mana untuk dapat mencapai jabatan dengan pangkat pembina utama madya, Bapak Ibu harus dapat mengumpulkan KUM sebesar 850 angka kredit. Yang kedua yaitu guru besar dengan pangkat pembina utama atau dengan golongan ruang 4E, di mana Bapak Ibu harus dapat mengumpulkan KUM sebesar 1050 angka kredit untuk dapat mencapai jabatan guru besar dengan pangkat pembina utama. Untuk dapat mencapai jabatan guru besar, Bapak Ibu dapat melalui dua jalan di sini. Yang pertama yaitu dengan kenaikan pangkat reguler, yang mana Bapak Ibu naik pangkat dari jabatan lektor kepala ke guru besar, ataupun kenaikan pangkat lompat jabatan, Bapak Ibu dapat naik ke guru besar dari jabatan lektor dengan melompati jabatan lektor kepala. Perbedaannya di sini nanti Bapak Ibu harus mengumpulkan lebih banyak KUM untuk dapat naik dengan lompat jabatan. Untuk kenaikan reguler di sini terdapat beberapa syarat yang harus Bapak Ibu penuhi. Yang pertama, Bapak Ibu telah bekerja sebagai dosen itu minimal atau paling singkat selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus memiliki kualifikasi akademiknya doktor atau S3. Kemudian paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor atau S3, jadi Bapak Ibu baru dapat naik ke jabatan guru besar itu minimal setelah 3 tahun setelah memperoleh ijazah S3. Yang keempat, Bapak Ibu paling singkat menduduki 2 tahun di jabatan lektor kepala. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu tentunya harus memenuhi angka kredit yang disyaratkan, yang mana dapat Bapak Ibu pilih yaitu 850 ataupun 1050 tergantung angka kredit mana yang telah Bapak Ibu kumpulkan. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu di bidang penelitian itu harus memiliki satu karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dan satu karya ilmiah lagi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama juga. Selanjutnya, nilai prestasi kerja atau SKP Bapak Ibu harus bernilai baik minimal dalam 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir tentunya Bapak Ibu harus memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan persetujuan atau pertimbangan senat. Adapun untuk dapat mencapai jabatan guru besar atau profesor, ternyata terdapat syarat tambahan yang harus Bapak Ibu penuhi, di mana di sini Bapak Ibu dapat memilih salah satunya. Yang pertama itu, Bapak Ibu pernah mendapat hibah penelitian kompetitif atau penugasan tingkat daerah, nasional, kementerian, internasional, korporasi, ataupun kompetitif internal perguruan tinggi. Atau Bapak Ibu pernah membimbing atau membantu membimbing program doktor, atau Bapak Ibu pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor, atau Bapak Ibu pernah menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi itu sekurang-kurangnya 2 jurnal. Jadi salah satu dari keempat syarat ini merupakan syarat tambahan untuk dapat mencapai jabatan guru besar. Adapun untuk angka kredit yang harus Bapak Ibu penuhi jika Bapak Ibu ingin naik jabatan dari lektor kepala dengan KUM sebesar 400 ke jabatan guru besar dengan KUM sebesar 850. Di sini, untuk ke jabatan profesor, maka yang harus Bapak Ibu penuhi yaitu untuk unsur pelaksanaan pendidikan itu minimal 35% dari KUM yang dibutuhkan. Kemudian untuk unsur pelaksanaan penelitian itu minimal 45% dari KUM yang dibutuhkan. Kemudian untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat itu minimal 0,5 angka kredit dan maksimal itu adalah 10% dari KUM yang dibutuhkan.
Dan untuk unsur penunjang sendiri yaitu maksimal 10% dari kum yang dibutuhkan. Nah, kum yang dibutuhkan di sini adalah selisih angka kredit untuk guru besar dengan golongan 4D ke lektor kepala dengan golongan 4A di sini ya. Nah, yang dibutuhkan maka 850 dikurang 400, di mana Bapak Ibu harus dapat mengumpulkan kum sebesar 450 angka kredit di sini. 450 angka kredit itu dapat Bapak Ibu kumpulkan dari yang pertama yaitu pelaksanaan pendidikan, yang mana kum yang harus Bapak Ibu kumpulkan adalah sebesar 35% dikalikan 450 atau sebesar minimal Bapak Ibu mengumpulkan 157,5 angka kredit, yang mana itu dapat Bapak Ibu kumpulkan dari pelaksanaan perkuliahan atau mengajar, kemudian juga dari bimbingan seminar, kemudian dari bimbingan kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, juga praktek kerja lapangan, kemudian bisa berasal dari bimbingan dalam menghasilkan skripsi ataupun tesis ataupun disertasi, dan juga laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang penugasannya. Kemudian dapat juga berasal dari bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, dapat juga dari membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program perkuliahan di sini, ataupun mengembangkan bahan ajar yang dapat berupa buku ajar, diktat atau modul, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat melakukan orasi ilmiah ataupun dari menduduki jabatan di perguruan tinggi, baik sebagai rektor maupun jabatan di bawahnya. Kemudian dapat juga diperoleh angka kredit dari membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya, ataupun melaksanakan kegiatan data sharing dan pencangkokan akademik dosen di luar instansi tempat bekerja, ataupun melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi di sini untuk jenjang untuk bidang A atau pelaksanaan pendidikan. Kemudian untuk pelaksanaan penelitian, maka angka kredit yang minimal Bapak Ibu harus kumpulkan adalah sebesar 45% dikalikan 450 atau sebesar minimal 202,5 angka kredit. Di sini banyak sekali angka kredit untuk bidang penelitian, maka di sini Bapak Ibu harus mengumpulkan banyak karya ilmiah untuk dapat ke jabatan guru besar. Selain karya ilmiah, Bapak Ibu juga dapat membuat hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dapat dipublikasikan. Kemudian hasil penelitian yang didiseminasikan atau Bapak Ibu juga dapat mempresentasikannya dalam sebuah seminar. Kemudian Bapak Ibu juga dapat memperoleh angka kredit di bidang B ini, yaitu dengan menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, ataupun mengedit atau menyunting karya ilmiah, dengan membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan dan terdaftar di HAKI, ataupun dengan membuat rancangan dan karya teknologi dan sebagainya yang berhubungan dengan bidang penelitian di sini. Kemudian untuk bidang C, yaitu bidang pelaksanaan pengabdian, angka kredit minimal yang harus Bapak Ibu kumpulkan sebesar 0,5 dan maksimalnya yaitu sebesar 45 angka kredit. Yang mana ini dapat Bapak Ibu kumpulkan dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu dengan menduduki jabatan pimpinan, yang mana ini dapat memiliki angka kredit senilai 5,5, kemudian melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mana setiap programnya dapat memiliki angka kredit maksimal sebesar 3, kemudian dapat memberikan latihan pada masyarakat, latihan atau penyuluhan, baik dalam tingkat internasional maupun tingkat lokal di sini yang memiliki angka kredit yang berbeda-beda. Kemudian dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun pembangunan. Kemudian dengan membuat atau menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan, yang mana tiap karya dapat bernilai 3 angka kredit maksimalnya. Kemudian dengan
melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan secara berkala. Di sini tiap karya dapat memperoleh 5 angka kredit maksimalnya, ataupun berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah, baik sebagai editor ataupun dewan penyunting atau sebagai dewan redaksi jurnal ilmiah. Yang mana jika jurnalnya tingkat internasional itu dapat bernilai 1 angka kredit, jika jurnalnya tingkat nasional itu bernilai 0,5 angka kredit. Kemudian yang keempat yaitu untuk bidang D atau unsur penunjang, Bapak Ibu harus dapat mengumpulkan kum sebesar 45 kum yang dapat berasal dari menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi. Jika Bapak Ibu sebagai ketua atau wakil ketua itu dapat memperoleh 3 angka kredit. Jika Bapak Ibu hanya sebagai anggota itu dapat memperoleh angka kredit sebesar 2. Kemudian dapat juga berasal dari menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintahan, baik itu panitia pusat, di mana di sini jika menjadi ketua atau panitia itu angka kreditnya bernilai 3, dan jika menjadi anggota itu angka kreditnya bernilai 2. Dapat juga menjadi anggota organisasi profesi, di mana jika menjadi pengurus itu Bapak Ibu dapat mendapatkan kum sebesar 2 angka kredit. Menjadi anggota atas permintaan itu dapat bernilai 1, dan menjadi anggota saja itu dapat bernilai 0,5 untuk tingkat internasional. Sedangkan untuk tingkat nasional itu menjadi pengurus bernilai 1,5, menjadi anggota atas permintaan itu bernilai 1, dan menjadi anggota saja itu bernilai 0,5 angka kredit. Selanjutnya Bapak Ibu juga dapat mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintahan, di mana setiap kepanitiaannya itu dapat bernilai 1 angka kredit. Bapak Ibu juga dapat menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional. Jika menjadi ketua delegasi itu tiap kegiatannya dapat bernilai 3 angka kredit, dan sebagai anggota itu dapat bernilai 2 angka kredit per kegiatannya. Ataupun berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, ataupun dari mendapatkan tanda jasa penghargaan, yang mana jika dapat penghargaan Satya Lencana 30 tahun itu bernilai 3 angka kredit, 20 tahun itu bernilai 2 angka kredit, dan 10 tahun itu bernilai 1 angka kredit. Dapat juga dari menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Untuk buku SMA itu bernilai 5, buku SMP dan SD juga bernilai 5 angka kredit. Ataupun jika Bapak Ibu mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora, di mana jika tingkat internasional itu bernilai 5, nasional bernilai 3, dan jika lokal itu bernilai 1. Selanjutnya, untuk yang kenaikan loncat jabatan yaitu dari lektor ke guru besar, syarat-syarat yang harus Bapak Ibu penuhi yaitu yang pertama minimal 2 tahun menduduki jabatan lektor di sini. Kemudian memiliki pengalaman sebagai dosen tetap paling singkat 10 tahun. Bapak Ibu juga harus memiliki nilai prestasi kerja atau SKP yang bernilai baik. Yang keempat itu memiliki paling sedikit 4 karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dan 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional. Jadi di sini untuk loncat jabatan, karya ilmiah yang dipersyaratkan itu lebih banyak karena kum yang harus dikumpulkan juga lebih banyak. Yang kelima, harus memiliki kualifikasi akademik doktor ataupun sederajat, kemudian paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor, telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan yaitu 850 ataupun 1050 angka kredit, dan mendapat persetujuan atau pertimbangan senat. Nah, untuk pengusul loncat jabatan dari lektor ke profesor itu di sini syarat yang ditekankan yaitu mempunyai karya ilmiah sebagai penulis pertama, yang mana untuk lektor ke profesor itu harus wajib minimal 4 artikel di sini. Itu wajib jika loncat jabatan. Nah, untuk angka kredit yang harus Bapak Ibu kumpulkan dari lektor dengan kum sebesar 300
ke guru besar dengan kum sebesar 850 di sini. Maka untuk pelaksanaan pendidikan yaitu angka kredit yang dibutuhkan adalah sebesar 35% dikalikan selisih dari 850 ke 300 yaitu 550 sebesar minimal 192,5 angka kredit. Sangat besar sekali angka kredit yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian untuk bidang yang kedua yaitu untuk pelaksanaan pendidikan yaitu sebesar minimal 247,5 angka kredit. Untuk bidang C yaitu pelaksanaan pengabdian itu minimal 0,5 dan maksimalnya sebesar 55 angka kredit. Dan yang terakhir untuk bidang penunjang itu maksimalnya 55 angka kredit. Terdapat angka kredit lain yang dapat Bapak Ibu penuhi jika Bapak Ibu misalkan dari lektor kepala dengan kum sebesar 700 ke guru besar dengan kum sebesar 850, maka itu yang harus Bapak Ibu penuhi adalah 850 dikurang 700 atau 150 angka kredit. Demikian yang dapat kita bahas mengenai angka kredit untuk kenaikan jabatan ke guru besar atau profesor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.